Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan dan melanjutkan proses perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dengan kata lain, minadz-dzulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi terkait ayat-ayat tentang peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Herudin selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Dahir sebagai pemateri kedua dan sebagai saudari Nasliana Ruslan sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Baik, sebelum kita membahas tentang ayat-ayat peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi, kita perlu mengetahui apa itu negara dan ekonomi menurut Islam. Negara dalam Islam memiliki arti yang luas, atau suatu masyarakat manusia yang tinggal dalam wilayah tertentu yang diatur berdasarkan syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan tata pemerintahan Islam. Negara ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut pakar ekonomi yaitu A.Hashmi, ada 3 dalil yang dapat dijadikan landasan terkait perlunya negara, yaitu yang pertama dalil akli, dalil syar'i, dan dalil tarikhi. Yang pertama yaitu dalil akli, yang menjadi dalil aklinya karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup terasing sendirian. Kalau memang manusia memerlukan kepada manusia yang lain, maka dengan sendirinya akan lahir masyarakat manusia. Kemudian setelah terbentuknya masyarakat manusia, maka menjadi keharusan pula adanya seorang pemimpin dalam kalangan mereka untuk menghindari dan meredam percekcokan yang ditimbulkan oleh mereka. Kedua, yang menjadi dalil syar'i terkait perlunya negara adalah bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan. Dan yang ketiga, yang menjadi dalil tarikhi terkait perlunya negara, yaitu di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak kisah-kisah negeri yang dilukiskan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Misalnya yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran seperti negeri Madian dalam Quran Surah Hud, negeri Sabah dalam Quran Surah An-Naml dan Mesir, dan yang disebutkan dalam Quran Surah Yunus. Kisah dalam Al-Quran yang menceritakan adanya negara sebelum Nabi Muhammad lahir tidaklah sekedar kisah untuk dibaca, tetapi sebagai contoh dalam mendirikan negara dan memerintah. Dari pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan pentingnya sebuah negara untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat, misalnya mendapatkan keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara harus dipimpin oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang agama, politik, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, agar negara tersebut tidak hancur. Adapun terkait dari pengertian ekonomi Islam atau ekonomi dalam Islam, dalam bahasa Arab
ekonomi Islam disebut al-iqtisad al-islami, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl dan Quran Surah Luqman. Al-iqtisad ini secara bahasa berasal dari kata al-qasdu, yang berarti pertengahan atau keadilan, juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Secara istilah, ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam oleh para pakar ekonomi Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Khursyid Ahmad, yang mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Dari pernyataan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ekonomi Islam bukan hanya sekedar ilmu, tetapi sebuah sistem kehidupan yang di dalamnya juga berbicara ilmu. Proses integrasi doktrin dan ilmu ini didasari pada paradigma hidup yang tidak hanya berhenti di dunia, tetapi berlanjut pada kehidupan akhirat. Baik, selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perekonomian negara. Peran pemerintah dalam perekonomian negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahahnya kepada masyarakat yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Adapun menurut ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Adapun dalil peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi, menurut Al-Mubarak dalam kitab atau dalam bukunya Nizah Amal Islam Al-Iqtisad, mengutip bahwa ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Arti dari surah Al-Hadid tadi ialah sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padatnya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini
menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan atau kekuasaan yang dalam ayat tersebut disebutkan dengan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan jika dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Menurut Dr. Abdus Sattar dalam kitab Al-Mu'amalah fi Islam merumuskan kandungan ayat di atas sebagai berikut. Yang pertama, ia mengatakan bahwa tujuan utama risalah ilahiyah dalam kitab dan syariah adalah menegakkan aturan atau nizam yang adil dalam muamalah di antara manusia. Kedua, ia mengatakan menegakkan aturan syariah yang adil mesti dengan peranan negara atau kekuasaan setelah dakwah dan tabligh atau komunikasi dilaksanakan. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua atas nama Muhammad Dahir. Kepada Muhammad Dahir, saya persilahkan. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rian. Para penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menyadari tanggung jawab mereka selaku kepala negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Keempat, khalifah pertama yang berkuasa pemerintah negara Islam setelah wafatnya Nabi SAW telah menganggap pemenuhan kebutuhan dasar sebagai salah satu tujuan dasar dari kebijakan negara. Negara berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW diakui oleh beberapa sarjana barat bahwasannya beliau bukan hanya seorang rasul tetapi juga kepala negara. Ia membuat beberapa kebijakan di Madinah. Salah satu contoh kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengakroi prinsip ekonomi Islam pada prinsip tauhid, rubbiyah, khalifah, dan taksiyah. Mahmud Muhammad Babili menetapkan 5 prinsip yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan, al-ihsan, berbuat baik, al-nasibah, memberi nasihat, al-istiqamah, teguh pendirian, dan al-taqwa, prinsip takwa. Raihan Syarif dalam Islamic Social Power Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 4 kaidah struktural, yaitu yang pertama, terus Tepinpoman, perwakilan manusia, kooperation, kerjasama, limiter privacy, pemilikan pribadi yang terbatas, statentris, perusahaan negara. Kontaknya dengan kebijakan fiskal dalam pemikiran Islam menurut Al-Nabahan disadur oleh Nurul Huda. Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu tanggung jawab yang terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya menguasai faktor utama penggerak perekonomian,
misalnya mengawasi praktik produksi dalam jual beli, melarang praktik yang tidak benar atau diharamkan, dan memantau harga kalau memang dibutuhkan. 29 berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan yang lain yang terkandung dalam aturan Islam. Baik, terima kasih kepada saudara Dahir yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Nasliana untuk melanjutkan materi terkait ayat-ayat tentang peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Kepada saudari Nasliana, saya persilahkan. Kemudian dalam hal ini, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW juga tidak tersedia. Namun, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan berjalan tidak secara benar. Rasulullah SAW senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, Rasulullah SAW menyerahkan pencatatan dan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas. Setiap perhitungan disimpan dan diperiksa oleh Rasulullah sendiri, termasuk hadiah yang diterima dari negara lain. Beberapa kebijakan fiskal khusus yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah di mana Rasulullah meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin. Cara selanjutnya adalah meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila terjadi kerusakan. Kemudian cara selanjutnya adalah Rasulullah meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para kaum mualaf dalam jangka pendek. Cara terakhir adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Jadi itulah tadi sedikit pemaparan materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang ayat-ayat tentang peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Akhirul kalam, Allahul musta'an walaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.